Dan beberapa waktu lalu, Presiden Trump mengubah pola investasi sebagai barter keamanan di negara Teluk. Lalu pertanyaannya, apakah investasi yang dijanjikan Trump bisa menjamin keamanan bagi negara-negara Teluk, sementara Iran masih terus membombardir pangkalan militer yang berada di wilayah Teluk? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Tia Mariato Kiptia, dosen hubungan internasional BINUS University. Mbak Tia, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Mbak Tia, ini kan Amerika membatalkan rencana penarikan pajak langsung, kemudian menggantinya dengan skema investasi sebagai barter ya, jaminan bagi keamanan di negara-negara Teluk. Nah, pertanyaannya kenapa ini Amerika tiba-tiba mengubah-ubah skema? Ada tekanan dari NATO ya ketika Trump menyatakan bahwa akan ikut andil untuk mengurus Hormuz, kemudian akan meminta fee sekitar 20%. Itu banyak kecaman dari negara-negara aliansinya dan juga dari member NATO bahwa ini bukan merupakan strategi yang cukup signifikan. Pada akhirnya nanti Amerika Serikat akan semakin dibenci oleh publik internasional karena posisi tidak mengambil fee saja Amerika Serikat secara kecaman dari publik internasional semakin meluas begitu ya. Belum menghadapi persoalan politik domestik di Amerika Serikat sendiri. Jadi ini tiba-tiba berubah dan itulah Trump. Tidak pernah konsisten, beberapa kali bahkan puluhan kali menyatakan menang, bahkan menyebutkan bahwa Iran semakin kekurangan, tapi kenyataannya perang terus berlangsung. Bahkan bisa membalikan keadaan Mbak Audrey bahwa sebetulnya ini adalah Iran yang menyalahi perjanjian. Tapi kita kembali lagi kenapa terjadi serangan di Timur Tengah ini dan tensi kembali terjadi. Ini adalah akibat ada dua jalur di Hormuz, yaitu yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan juga dikendalikan oleh Iran. Sementara dalam MOU di Swiss itu kan dinyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan persoalan dalam tahap satu itu adalah Hormuz. Tapi kenapa tiba-tiba masih terjadi double blokade yang dilakukan Amerika Serikat? Dan kapal-kapal yang melewati dari Timur Tengah ke beberapa kawasan itu harus melalui instruksi Amerika Serikat. Dan ketika ini terjadi, maka Iran menyerang. Karena kan tidak sesuai dengan MOU. Dan ketika Iran menyerang, maka Trump menyatakan bahwa Iran duluan yang menyerang, sehingga terjadi bombardir oleh Amerika Serikat dan terkena hantaman infrastruktur sivil. Dan kita kembali lagi kepada karakter Persia ya. Saya merunut dulu kejadian ini terjadi. Karakter Persia itu ketika diserang dia akan balas. Maka pembalasannya juga presisi kita lihat. Satu adalah Kuwait, yang kedua adalah Bahrain, yang ketiga adalah Uni Emirat Arab. Tiga negara ini, Mbak Audrey, kecil di kawasan Teluk, Oke. tapi akan negara yang cukup signifikan memiliki pangkalan udaranya Amerika Serikat dan logistik. Jadi kalau misalnya ini dihancurkan, cukup signifikan juga pengaruhnya terhadap Amerika Serikat. Memang secara keuangan, secara militer Amerika Serikat kuat, tapi Iran setiap kali menyerang, dia tahu betul bahwa memang dia di bawah Amerika Serikat secara instrumen militer, jadi dia Oke. penuh hitungan negara mana saja yang akan diserang. Dan tiga ini menurut saya adalah negara yang cukup presisi untuk diserang. Mbak Tia, ketika Amerika meminta bayaran keamanan ya untuk Ya. Arab Saudi, kemudian juga Kuwait, Bahrain dan juga Qatar begitu. Pertanyaannya, apakah negara-negara sekutu Amerika ini mau untuk mengikuti kemauannya Amerika? Mau Mbak. Oh mau? Setiap kali, Oke. ya, setiap kali kunjungan itu Trump selalu meminta. Jadi kita Oh, melihat bahwa tahun kenapa 2000 harus minta, Mas? Emang Amerika lagi kekurangan uang atau? bukan persoalan kekurangan uang, kenapa Gulf countries itu selalu menjadi aliansi dan permanen dengan Amerika Serikat karena memang mereka berdua itu mutualism. Hmm, Artinya memang Gulf countries membutuhkan protection dari Amerika Serikat secara militer, kemudian Amerika Serikat juga butuh terhadap energinya Gulf countries. Jadi dua-duanya memang saling membutuhkan. Apalagi di 2025 sebelum perang terjadi juga FDI mereka cukup signifikan, Mbak. Dari mulai teknologi, kita tahu Google, Amazon, Oracle ya yang apa namanya yang software begitu ya. Kemudian IBM itu perusahaan-perusahaan milik Amerika Serikat, semuanya investasi di Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. Dan di 2025 Uni Emirat Arab juga melakukan investasi yang sama di Amerika Serikat terutama di bidang renewable energy. jadi mau Memang tidak mau harus tetap melakukan ya? bahkan naik. Jadi dengan Oke. kondisi ini mengambil keuntungan. Memang tidak ada perang pun kedua belah pihak melakukan Oke. FDI yang saling menguntungkan.
Ditambah perang, Trump makin menjadi-jadi. Nah, Artinya, yuk kalau mau aman, ya saya akan amankan. Tapi harus bayar, harus harus bayar dulu. Nah, tapi harus pertanyaan invest di negara Amerika Oke, begitu. tapi pertanyaan selanjutnya, apakah dengan jaminan untuk harus membayar terlebih dahulu, ini ada jaminan bahwa negara-negara Teluk tidak akan diserang, apalagi kita tahu sekarang Iran ini juga masih terus menyerang negara-negara Teluk yang juga menjadi sekutunya Amerika. Ya, kejadiannya kan sekarang diserang. Artinya memang protection itu, kalau saya ya, menjadi negara teluk akan berpikir ulang. Apalagi sekarang posisinya adalah negara teluk bisa melakukan kerjasama dengan negara manapun, termasuk dengan Rusia, dengan Cina yang sudah mulai expand bukan hanya invest di Iran, tapi juga mulai expand melakukan investment di Saudi Arabia. Misalnya Huawei sudah ada loh, Mbak Audrey di Saudi Arabia. Oh, Jadi harusnya terbuka. Negara teluk harus terbuka, tidak defend on atau dependensi lagi terhadap Amerika Serikat. Harusnya. Karena apa? Protection mana yang ditawarkan Amerika Serikat? Tidak ada kan? Tetap diserang. Kuwait diserang. Uni Emirat Arab diserang. Jordan diserang. Tiga negara kalau itu gitu yang buat apa bayar uang keamanan? iya, jadi alih-alihnya adalah investasi FDI begitu ya. Padahal sebelum perang juga memang sudah terjadi FDI. Jadi ini akal-akalan Trump saja yang seharusnya memang negara teluk tidak usah menggubris itu. Yang penting buat mereka adalah bagaimana national interest mereka bisa terlaksana dengan Iran baik, dengan Amerika Serikat juga bisa ambil keuntungan begitu. Harusnya ya. Tapi kenyataannya memang negara-negara teluk ini sampai saat ini saya melihatnya masih defend on atau dependensinya masih besar terhadap Amerika Serikat, terutama ketergantungan dari sektor militer, dan investasi terbesar mereka di Amerika Serikat itu di sektor militer, Mbak. Oke, nah belakangan juga selama 6 malam berturut-turut kan terjadi serangan ya Mbak ya ke Iran. Ya. Fasilitas-fasilitas seperti stasiun, kemudian juga bandara, jembatan juga dibombardir oleh Amerika. Ini langkah apa lagi yang sedang dilakukan oleh Trump nih? Sudah kalut, Mbak. Kan perjanjiannya tidak akan menyerang infrastruktur atau infrastruktur sivil Iran. Tapi kenyataannya sekarang sudah mulai ke jembatan. Hospital juga, Mbak. Hmm. Hospital juga diserang juga dan itu korbannya mostly adalah masyarakat sivil Iran. Nah, masalahnya adalah masyarakat sivil Iran itu berbeda dengan negara-negara kawasan Teluk lainnya. Mereka tidak akan bersembunyi dengan kondisi ini. Perang sudah terbiasa. Dan itu tadi mereka cukup solid untuk mendukung pemerintahan yang terjadi yang ada saat ini. Jadi dengan serangan ini justru dukungan terhadap pemerintah akan semakin kuat. Pun oposisi ada. Setiap negara pasti ada oposisi. Bahkan di sistem monarki pun ada oposisi. Tapi mayoritas masyarakat Iran itu dengan kondisi diserang seperti ini bukan takut. Mereka punya konsep jihad, mereka tidak takut mati, dan kondisi dibombardir secara masyarakat sivil itu mereka akan semakin solid, dan saya pikir Amerika akan semakin susah ya. Ya memang sebaiknya kembali ke perundingan seharusnya ya. Kalau misalnya Republik bisa membaca ini, sebaiknya kembali ke perundingan karena itu juga tidak menguntungkan untuk pihak Amerika Serikat. Buat apa? Karena kan BBM di dalam negeri Amerika Ya. Serikat juga akan naik, kondisi publik juga tidak akan interest terhadap Partai Republik dengan sikap Trump ini begitu. Nah, artinya toh nggak ada untungnya juga ya, Betul. ngotot-ngototan gitu ya Mbak Tia. Ya, Oke, baik. Terima kasih Mbak Tia untuk ulasannya pada malam hari ini. Selamat malam. selamat malam.